Memandikan jenazah merupakan salah satu kewajiban umat Islam terhadap saudaranya yang telah meninggal dunia. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah, artinya kewajiban yang apabila dilaksanakan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugurlah kewajiban bagi yang lain. Sebelum jenazah dimandikan, beberapa hal perlu dipersiapkan, yaitu tempat yang tertutup dan aman dari pandangan umum, air bersih secukupnya, sabun dan daun bidara, kapur barus, sarung tangan atau kain untuk membersihkan aurat, kain penutup aurat jenazah. Orang yang memandikan jenazah sebaiknya adalah sesama jenis, kecuali suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Nah, meletakkan dan menutup aurat jenazah, jenazah dibaringkan di tempat pemandian dengan posisi terlentang. Aurat jenazah wajib ditutup dan tidak boleh dilihat kecuali sekedar keperluan memandikan. Aurat jenazah laki-laki adalah antara pusar dan lutut, sedangkan aurat jenazah perempuan adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Langkah pertama adalah membersihkan kotoran atau najis yang ada pada tubuh jenazah. Perut jenazah ditekan secara perlahan untuk mengeluarkan sisa kotoran, kemudian dibersihkan dengan air hingga bersih. Setelah tubuh jenazah bersih, jenazah diwudu seperti wudu ketika akan sholat, dimulai dari membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Wudu ini bertujuan untuk menyempurnakan kesucian jenazah. Jenazah dimandikan dengan air bersih, dimulai dari bagian sebelah kanan, kemudian sebelah kiri. Rambut dan janggut dibersihkan secara lembut, dianjurkan menggunakan sabun atau daun bidara. Minimal memandikan jenazah 1 kali, namun disunahkan 3 kali atau lebih dengan jumlah ganjil. Pada siraman terakhir, air dicampur dengan kapur barus sebagai pewangi dan untuk menjaga tubuh jenazah agar tidak cepat rusak. Setelah selesai dimandikan, tubuh jenazah dikeringkan dan dengan kain bersih, kemudian dipersiapkan untuk proses pengafanan. Orang yang memandikan jenazah dianjurkan bersikap lembut dan penuh hormat, tidak menyebarkan aib jenazah jika melihat sesuatu yang kurang baik, menjaga niat semata karena Allah Ta'ala. Persiapan memandikan jenazah. Ketika ingin melepaskan pakaian, jenazah tidak perlu disedekapkan. Karena jika jenazah diposisikan bersedekap, maka kebutuhan kain kafan akan makin lebar. Selanjutnya, jenazah dibawa ke tempat yang tertutup untuk melepaskan pakaian jenazah. Jika jenazah masih dalam kondisi lemas, pakaian jenazah dibuka seperti biasa, dengan cara satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala, satu lagi memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kaki, satu orang lagi melepaskan baju jenazah. Hanya orang ini yang dapat melihat jenazah. Jika jenazah sudah dalam keadaan kaku, maka pakaian dibuka menggunakan gunting, mulai dari digunting bagian lengan bagian bawah hingga bagian kaki bawah. Setelah pakaian jenazah dilepas, kain yang terbentang di atasnya tetap tertutup, agar aurat jenazah tidak terlihat. Selanjutnya, siapkan 2 buah kain tebal seperti kain handuk. 1 kain tebal ditutupkan untuk jenazah. 1 kain tebal disimpan untuk mengganti setelah jenazah selesai dimandikan. Selanjutnya, angkat jenazah ke tempat meja yang ada lubangnya untuk dimandikan, agar kotoran bisa langsung turun ke bawah. Selanjutnya, siapkan air untuk proses memandikan jenazah. Gunakan 1 gentong besar air yang dicampurkan remasan daun bidara, dan 1 ember kecil air yang dicampurkan kapur barus. Petugas yang memandikan jenazah setidaknya berjumlah 4 orang. 2 orang bertugas memegang penutup kain. 2 orang bertugas memandikan jenazah. Petugas yang memandikan jenazah sebaiknya menggunakan perlengkapan seperti: pertama, masker, berfungsi menghindari bau yang tidak enak dan menghindari tertularnya penyakit. Kedua, sarung tangan, berfungsi agar tidak tertular penyakit dari jenazah dan agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat atau kotoran jenazah. Ketiga, kacamata, berfungsi menghindari cipratan ke mata ketika proses memandikan jenazah. Keempat, handuk waslap, berfungsi membersihkan kotoran. Kelima, celemek. Keenam, sepatu boot, berfungsi agar terhindar dari air ke kaki ketika proses memandikan. Selanjutnya, proses pemandian jenazah. Dalam memandikan jenazah, bersihkan kotoran jenazah terlebih dahulu. Pertama, membersihkan lubang-lubang pada bagian kepala, membersihkan mata, telinga, dan hidung. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai perut bagian bawah, dengan cara ditekan secara perlahan. Ketiga, membersihkan bagian dubur dengan handuk waslap. Ketika telah yakin bagian dubur telah bersih, tutup menggunakan kapas. Selanjutnya, mewudukan jenazah. Saat mewudukan jenazah, basuh bagian yang rukun saja. Pertama, basuh bagian wajah jenazah.
Kedua, mengusap tangan jenazah bagian kanan kemudian yang kiri. Ketiga, mengusap kepala jenazah. Keempat, membasuh kedua kaki. Dimulai dari kaki bagian kanan, kemudian kaki bagian kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah. Sunnahnya, ketika memandikan jenazah, jumlah total siramannya adalah ganjil. Menyiram menggunakan air yang telah dicampur daun bidara, mulai dari kepala hingga kaki dengan hitungan ganjil. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan. Disiram, kemudian disabuni dan digosok, tiap siraman dihitung ganjil. Kemudian tubuh jenazah dimiringkan ke kiri. Disiram, kemudian disabuni dan digosok, tiap siraman dihitung ganjil. Setelah selesai, kemudian dibilas hingga bersih dan bilasan terakhir menggunakan air kapur barus. Setelah dirasa tubuh jenazah sudah cukup kering, handuk yang basah tadi digantikan dengan handuk yang baru yang membentang di atasnya. Setelah semua selesai, selanjutnya jenazah siap dikafani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Rufaidah dari kelas 3 PAIA NIM 2481010133. Di sini saya akan menjelaskan materi praktik ibadah mengenai tata cara mengkafani jenazah dengan baik dan benar. Disimak videonya. Tata cara mengkafaninya ini, yang pertama, sediakan 3 kain lapis bagi laki-laki atau 5 lapis bagi perempuan yang dihamparkan di tempat pembaringan. Nah, tapi ini diambil dari kain kafan. Ketinggian jenazah ini diukur untuk menentukan kepanjangan kain kafan. Lalu kain kafan ini dipotong menjadi 3 bagian. Ketiga kain ataupun 5 ini dihamparkan menjadi bertindih di antara satu sama lain dan juga sertakan 3 ataupun 5 utas tali. Hamparkan kapas, gulung di tengah kain yang memanjang. Nah, kain yang memanjang ini memanjang ke bawah mengikut anggaran size jenazah. Serbuk cendana ini taburkan di atas kapas yang telah dibentangkan. Lalu angkatlah mayat dengan hati-hati. Kemudian jaringkan di atas kain kafan yang sudah dibentangkan. Lalu tutup jenazah dengan kapas yang telah disediakan. Lalu pada bagian-bagian tertentu itu, yang pertama kemaluan, kedua siku, tangan dan juga dada, kedua telinga, muka, dan kedua kaki. Sekali lagi taburkan serbuk kayu cendana di atas kapas yang berada di atas jenazah. Lalu kain kafan ini diselimutkan ataupun ditutupkan dari lembar yang paling atas terlebih dahulu sampai lembar yang paling bawah satu persatu. Lalu setelah itu ikat tali kain yang telah disediakan sebanyak 3 ataupun 5 ikatan, bermula-mula pada bagian ujung kaki, lutut, dan juga pinggang. Hendaklah ikatan hidup ini boleh dibuka, karena tali ini akan dibuka semula ketika di dalam kubur. Biarkan bagian muka saja yang terbuka untuk tatapan sanak saudara. Tali bagian leher ini dan juga atas kepala diikat apabila jenazah sedia diusung untuk disembayangkan. Setelah siap, ini renjislah air mawar dan sapulah minyak wangi.
cara mensolatkan dan juga menguburkan jenazah. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah, yang jika bila mana sudah ada satu orang yang mengurusi jenazah tersebut, maka gugurlah kewajibannya bagi orang yang lainnya. Tetapi jika ada dengan sengaja tidak ada yang melakukan, satupun orang yang melakukan sholat jenazah tersebut, maka satu desa tersebut akan terkena dosanya. Kemudian ada syarat dan ketentuan mensolatkan jenazah, sama dengan sholat pada umumnya yang kita lakukan. Kita harus suci dari hadas dan najis, kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, dan jenazah sudah dimandikan dan dikafani dengan rapi. Kemudian tidak lupa juga dengan niat mensolatkan jenazahnya. Untuk tata cara mensolatkan jenazahnya yaitu sebagai berikut. Hukum sholat jenazah atau sembahyang untuk mayit muslim adalah fardu kifayah. Artinya, wajib dilaksanakan minimal oleh satu orang. Bila secara sengaja sama sekali tak ada yang menunaikannya, maka status dosa menimpa umat Islam secara umum di daerah tersebut. Mensolati adalah salah satu kewajiban kifayah selain memandikan jenazah, mengkafani, dan terakhir menguburnya. Secara teknis, tata cara sholat jenazah berbeda dari tata cara sholat pada umumnya, lantaran tak menggunakan gerakan ruku, i'tidal, dan sujud. Kemudian ada rukun sholat jenazah. Yang pertama niat, yang kedua 4 kali takbir, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, kemudian yang keempat membaca surat Al-Fatihah, kelima membaca sholawat atas Nabi SAW sesudah takbir yang kedua, yang keenam doa untuk si jenazah sesuai takbir yang ketiga, dan yang terakhir salam. Sholat jenazah dilakukan jika mayit sudah dimandikan dan dikafani. Letak mayit yakni sebelah kiblat orang yang menyolatinya. Posisi imam dalam mensolati jenazah perempuan adalah sejajar dengan perut. Kemudian ada niat untuk mensolati jenazah perempuan yang berbunyi usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian takbir yang pertama sambil berniat. Kemudian setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua. Setelah itu membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Kemudian takbir yang ketiga. Setelah itu membaca doa mayit perempuan. Ini doanya yaitu
Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian takbir yang keempat dan membaca doa Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Kemudian yang terakhir adalah salam. Kemudian ada tata cara mensolatkan jenazah laki-laki. Tata caranya yaitu simak videonya guys. Adapun urutan penguburan jenazah adalah sebagai berikut. Pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan dalam kubur. Lakukan secara perlahan. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Yang ketiga, di dalam liang lahat, jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap ke arah kiblat. Yang keempat, pipi dan kaki jenazah supaya ditempelkan ke tanah dengan membuka kain kafannya. Yang kelima, waktu menurunkan jenazah ke liang lahat, hendaknya membaca doa sebagai berikut. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Yang keenam, jenazah diletakkan di dalam rongga liang lahat dan tali temali dilepaskan. Yang ketujuh, keluarga terdekat memulai menimbun kubur dengan memasukkan 3 genggam tanah yang dilanjutkan penimbunan sampai selesai. Yang kedelapan, hendaklah meninggikan makam kira-kira sejengkal sebagai tanda agar tidak dilanggar kehormatannya. Yang kesembilan, Kemudian selanjutnya ada tata cara menguburkan jenazah. dan diperciki Tata air yang caranya harum dan adalah wangi. sebagai berikut. Yang Simak ke-10, videonya. setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa dan memohon ampunan kepada Allah.